Barusan saya dan Sultan Said mendengarkan radio BCC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah pada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan. Kali ini kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Daris benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua minta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika Saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup? Sampai di sini saja, kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Gerangan datang kemari. Mari masuk. Begini Bung, tadi Cairo Saleh dan Soekarno mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat, dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, Bung Darwis dan Wikana pulang dulu kediamannya. Saya akan merundingkannya dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan menurut saya. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus direncanakan akan disidang dalam PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan kuat akan bisa kita bantah walaupun sudah didesak seperti tadi. Maka dari itu kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita menghasilkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Gimana kita akan menghasilkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedengan di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subono dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Baidan Peta di Jakarta.
kalian dengan paksa kemari, kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangannya kembali. Mohon sabar Bung Sukarni. Kami tahu semua golongan muda sudah tak sabar lagi. Jadi sabarlah, semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Gini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan dipimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi disebut? Baik, saya setuju. Setelah ini Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Lenggas Lengko untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Imam Sunan Soekarno? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda. Yang di sana sudah datang IS Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan KPT Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal wakil dan kalian saja. Japan has today surrendered. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya mendapat kabar bahagia. Jepang telah menyerah pada Sekutu karena kota Nagasaki dan kota Hiroshima telah dibom oleh Sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengar di radio BBC. Jika dikatakan Anda benar, lebih baik kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Baiklah, ayo. Golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai ada kesempatan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau berminat seperti itu? Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau pendapat seperti itu? Karena PPKI sudah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Darwis, Wikana, Syahrir pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia untuk membersihkan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah tempat yang baik untuk
kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus memberi pesan pada dunia bahwa kita Indonesia bukan menentukan dari kita. Apakah dia terlalu terburu-buru? Sedangkan pemerintahan Jepang masih rasa. Kenapa lagi? Kamu harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah, kalah. Nippon masih bisa berkata sampai. Cukup. Tidak ada gunanya kita menyerahkan tenaga kita masing-masing. Dan tidak penting juga kita akan menang. Karena yang terpenting itu kita harus bisa menjaga situasi agar tidak kacau dan tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dipertahankan. Kami meminta Bung Karno segera mempernaikkan Indonesia sekarang, Bung. Benar itu, Bung. Malam ini juga. Kami sudah memikirkan matang-matang, Bung. Kita sudah memikirkan barisan yang banyak. Kita walaupun jaringan kita dimasukkan di Jakarta, bagaimana dengan ibu kota kita? Betul itu, Bung. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung masih ingin menunggu sidang PPKI besok. Ya, karena itu adalah jalan yang aman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta kita menyerah, Bung. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukan kami takut, tapi kami tidak ingin gegabah. Kalau begitu aku akan Kenapa? Ayo kamu tembak sekarang. maaf, Bung. Yaudah kalau begitu saya pamit. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan mereka bersikeras untuk tidak menyetujui unsur kita. Mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Begini saja saya mengusulkan Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apakah saya setuju dengan saya sarankan? Tapi yang saya bingungkan mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa di Rengas Dengklok? Benar, saya setuju dengan pendapat Anda. Saya ke Karawang. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu, bahwa saya tidak ada jika kalian menaati dua tokoh tersebut. Tidak ada bagaimana? Kami telah mencoba untuk meyakinkan. Mereka selalu menolak. Terakhir pukul jam 12, jika kalian tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya yang akan ditaruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Terus, kalian bertindak bertanggung jawab. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi, jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tapi gerakan ini sudah mendapat hukuman dari peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Satu hal yang harus kalian tahu. Seorang, dua orang, atau bahkan 3 orang syahid sekali tidak akan cukup untuk mengikat mereka. Bawa mereka kembali. Suparjo, gimana kalian di Jakarta sekarang? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apapun. Tapi kita telah menggunakan kekuatan sosial. Satu hal yang penting, radio telah menyiarkan bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Ya, ada pesan? Ada. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau kalimat pertamanya kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Bagaimana dengan kalimat selanjutnya? Hal-hal yang mengenai kemudahan kekuatan dan lain-lain diselenggarakan antara sama yang mengakhirkan bukan silakan. Saya setuju dengan usul itu. Baiklah. Naskah sudah selesai. Bagaimana yang mendatanginya adalah peserta yang rapat pada hari ini. Saya tidak setuju karena peserta di sini banyaknya. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatangani tapi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usul itu. Baiklah.
lukisan cantik, 7 bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah ku baca puisi raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Zaki bin Sulaiman, saya nikahkan putri kandung saya, Aisyah binti Edi, dengan mas kawin perangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp200.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah binti Edi dengan perangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp200.000 tunai. Mana prasaksi? Tuhan ciptakan kamu, kita berdua diizinkan bersama dan bersatu.
Pak Le. Balik. Ah, pilih-pilih Le. Aduh, Iya, balik. kan. Balik. Mau dibacok dah Le. Kau Le. Kumpul balik Le. Yang dia benar tuh gue lah. Iya Le, itu Apa tadi itu Le? Kelasnya dulu Le. Apa tadi pernah bu? Lupa Le, itu Le. PR yang berkumpul nih Le. Punya kami lebih banyak Le. Cara kamu hari ini sih. Gak ada tuh, emang kalau mau ngajak aku kemana? Kok kayaknya kayak mau ngajak Gak ada kok, jadi aku stay di rumah aja. Teman-teman, aku ada ide nih. Biasanya jam segini kan Maya lewat. Gimana kalau kita kerjain dia? Jadi nggak kayak Maya, kamu ini jangan banget sih orang. Iya tuh, kenapa sih kamu dulu gak bisa kan? Kerjaannya pengen ngerjain Maya nih. Biarin, kan itu kan hobi. Nah, kamu itu yang dewasa. Yang tadi Tuh, dengerin kata Gani. Harusnya kamu tuh bersikap dewasa. Dan kebiasaan kamu yang ngerjain orang tuh kamu paham. Ah, masa bodoh kalian. itu boleh aja. Bener banget apa yang bilang gini. Justru kalau aku pas ngeliat Maya itu udah lebih asik gitu. Tiba, emang kenapa harus tiba? Maya itu kan gak punya ibu. Dia sehari-hari menghabiskan waktunya dengan ayahnya di pasar. Oh, gitu ya, kasih
got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the street. I got my head out the sunroof. Ini kan dari siswa SMA Negeri 1 Beringin. Jadi kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Wawa mengenai kasus bullying. Nah, tahu di sekitar asli itu ada kasus bullying ya kan. Jadi sebelum kami mulai wawancara, kami ingin kenal dulu dengan Wawa. Siapa kira-kira nama Wawa itu? Oh, oke. Jadi kami ingin masuk pertanyaan nomor yang pertama ya, Wak. Dan teman saya yang bernama Juliani Suryaninsih akan bertanya. Itu satu, apa saja nilai-nilai sosial yang dapat diterapkan untuk mencegah bullying? Empati, toleransi, hormat, solidaritas. Oh, iya. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya yang akan bertanya dengan satu. Nah, di sini ada penjelasan nomor 2, itu bagaimana masyarakat dapat mendorong rasa hormat dan toleransi antar individu. Pertama, pendidikan, promosi nilai-nilai positif, peran model, kolaborasi. Lalu teman saya akan bertanya nomor 3, Wak. Untuk Jesse dipersilahkan. Pertanyaan ketiga, apa peran komunitas dan organisasi masyarakat dalam mencegah dan menangani bullying? Pendidikan dan emosional, pelatihan, dan sosial. Kita akan ditanya, bagaimana masyarakat mengenal korban terhadap bullying? Pertama, pandangan korban ini dapat beragam, namun pentingnya bahwa tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua. Dan nomor 5 akan ditanya oleh Nadia Radisa. 5, bagaimana pengalaman pribadi Anda dengan bullying? Saya tidak memiliki pengalaman tidak dengan bullying, namun saya dapat memahami bahwa ini adalah masalah yang serius. Untuk saya sekolah untuk sebelum mendengar atau saya tidak memiliki pengalaman langsung, namun bullying dapat bervariasi mulai dari intimidasi, fisik,
dan kebal di sekolah hingga pelecehan online ya. Lalu nomor 7 dan 8 akan saya sendiri yang bertanya. Untuk nomor 7 dan 8 saya sendiri yang akan bertanya. Apa saja solusi yang Anda sarankan untuk mencegah bullying di masyarakat? Solusi yang dapat saya sarankan untuk mencegah yaitu mencakup pendidikan dan kesadaran, pembentukan kebijakan dan berkorban. Lalu saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Anda sebagai tokoh masyarakat dapat membantu dalam mencegah dan menangani bullying? Menunjukkan perilaku yang baik dan saling menghormati dalam interaksi dengan orang lain, menolak segala bentuk bullying dan intoleransi, berani berbicara tentang bullying dan Dan sampai sini saja. Jadi setelah kami mendengarkan jawaban-jawaban dari Wawa, kami jadi terinspirasi karena telah mengetahui apa saja yang akan Wawa lakukan jika ada kasus bullying di masyarakat. Jadi kami baik-baik berterima kasih ya, Wak. Terima kasih.